banyak sampai ke pelosok-pelosok. Apa sih pra peradilan itu? Nah, itu pertanyaan biasanya dari pra peradilan itu ada di dalam pasal 77 KUHP, Pak. Jadi seseorang yang merasa dilanggar haknya, terutama hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik, maka dia berhak untuk menuntut pra peradilan. Ya. Siapa saja yang boleh mengajukan pra peradilan, Pak? Yang boleh mengajukan pra peradilan adalah si calon tersangka atau tersangka ataupun kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya. Ruang lingkup pra peradilan itu terkait apa aja, Pak, dari pasal tersebut? Jadi ruang lingkup pra peradilan itu sebagaimana pasal 77 karena salah penangkapan, salah penahanan ataupun salah penyitaan, dan ada perkembangan yang namanya the living law, maka ada penetapan salah menetapkan sebagai tersangka. Itu yang terakhir. Ada perluasan tidak sekarang objek pra peradilan itu? Ya, ada perluasan, termasuk rehabilitasi juga di sana. Dari putusan MK itu? Dari putusan MK nomor 21. Syarat sahnya untuk ditetapkan jadi tersangka itu gimana, Pak? Jadi syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka, minimum dalam penyidikan itu ada 2 alat bukti. Ya. Dan ada juga Perkap dari Kapolri nomor 6 tahun 2019, itu yang banyak dipegang oleh penyidik. 2 alat bukti itu Ya. hanya ditinjau dari segi kuantitas atau juga kualitas? Kualitas dan kuantitas. Dua-duanya? Ya. Hakim pra peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya connect dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP? Ya, sebagaimana pasal 1 ayat 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar, internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Jadi kesimpulan saudara, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak si calon tersangka itu? Ya, semestinya biasanya di dalam hukum acara pidana itu ada saksi pelapor, dia datang ke Polda, Polres, Polsek ataupun ke kantor polisi, bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHP. Nah, setelah diperiksa oleh penyidik yang piket pada waktu itu, misalnya ada bagian konsultasi kriminal umum ataupun kriminal khusus, dan setelah itu diperiksa kriminal umum, ditandatangan oleh yang jaga pada waktu itu, dan dapatlah namanya surat laporan kepada si pelapor. Nah, hasil daripada itu diperiksa oleh unit-unit masing-masing. Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang dan jatuhlah pada unit harda atau jatuhan keras atau apa. Nah, di situ mulai seminggu sampai 2 minggu kemudian dipanggillah si pelapor tadi. Setelah pelapor dipanggil saksi-saksinya yang lebih lengkap. Nah, kalau misal polisi tidak yakin, maka dipanggillah ahli ikut. Nah, setelah itu sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ataupun sudah ada ahli,
maka sebelum ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik mesti mengadakan gelar sebagaimana Perkap nomor 16 tahun 2019, pasal 25 kalau. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO, masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik, dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu-ketemu, maka diterbitkanlah DPO, Yang Mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana Yang Mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan di Ya. dalam KUHP. Dalam KUHP? Ya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya Yang Mulia. Lupa ya, mengenai pasalnya. Yang jelas menurut saudara harus Ada ada dasar pemanggilan. hukum. Ya. 2 kali minimal. Ya. Kali minimal. Setelah itu, Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kewenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi ataupun apa juga. oke. Sekarang dalam pra peradilan Ya, yang ada berapa macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim? Yang bisa dijatuhkan oleh hakim tuh masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan. Secara ininya apa? Putusannya jenisnya misalnya, apakah putusan dikabulkan, ditolak, atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ada 3. Ya, Ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima. Kalau dikabulkan dan ditolak udah jelas lah ya. ya. Nah, sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau Kriterianya. tidak dapat diterima itu materi yang diajukan oleh pemohon tuh tidak connect dengan pasal-pasal di dalam pasal 77 sampai pasal 85 KUHP. Tidak connect. Atau sesuatu permohonan atau gugatan yang kabur bisa juga jadi alasan. Iya, bisa permohonannya obscurable gitu. Nah, terkait obscurable dari permohonan pra peradilan, apa sih obscurable dalam permohonan pra peradilan? Jadi misalnya obscurable dalam permohonan pra peradilan, umpamanya bahwa salah penangkapan, salah orangnya, atau misalnya salah penyitaan, karena waktu penyitaan penyidik tidak ada izin pengadilan, atau salah subjek hukum yang mau ditangkap atau yang mau ditempatkan jadi tersangka tuh orangnya tidak betul, umpamanya kasus Sengkon dan Kata yang pernah dulu almarhum. Kalau dalam permohonan pra peradilan mencampur adukan antara materi pra peradilan dengan materi pokok perkara, apakah itu juga disebut dengan Obscurable. obscurable? Ya. Menurut ahli? Ya betul. Menurut ahli ya seperti itu ya. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra peradilan? Bukan. Bukan. Jadi yang harus diolah oleh hakim pra peradilan apa sebenarnya dalam putusan? Yang mana gimana pertanyaannya? Yang mana? harus yang akan dituangkan atau diolah dalam putusan yang Ya. akan dijatuhkan, apakah hanya bersifat formalistik aja atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan mesti. Kenapa itu misalnya tidak dapat diterima, kenapa itu ditolak, dan kenapa itu dikabulkan. Bersinggungan. Ya. Di mana titik singgungnya? Jadi kalau misalnya seperti yang Mulia katakan tadi, apakah ini ranahnya pra peradilan, hakim pra peradilan, atau ranahnya hakim pidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan, maka itu menjadi obscurable. Oke, tadi saudara ahli mengatakan yang seperti error in persona Ya. tidak boleh dimasukkan dalam Pra peradilan. permohonan pra peradilan, Ya. konsekuensinya bisa obscurable. Obscurable. Kalau gitu, error in persona itu bisa diajukan di mana?
Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan dan disidangkan kasus dalam pidananya. pokok perkara. Dalam pokok perkara kan ada eksepsi, ada pledoi, di mana diletakkannya? Di eksepsi. Di eksepsi. Ya. Berarti bukan di pra-peradilan ya? Peradilan, bukan. Oke. Silakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Enggak. Silakan, enggak. Saudara mengatakan bahwa salah orang begitu kan dari domain pra-peradilan. Jadi saya ingin menanyakan, kalau seumpamanya ada orang yang kemudian diduga bahwa dia pelakunya, tapi bahwasanya dia bukan pelaku, apakah dia bisa dimasukkan dalam pra-peradilan? Salah tangkapnya itu. Iya. Apakah itu tidak dimasukkan dalam? Bisa kalau dia salah tangkap, salah tahan. Kalau salah tangkap, Salah tahan, salah sita, salah menetapkan sebagai tersangka. Bisa. Sebentar. Kita biar lurus dulu, biar jelas ya. Tadi salah tangkap. Bu, sejauh mana hakim pra-peradilan bisa mengatakan bahwa si A itu bukan pelakunya, bisa salah tangkap? Coba Pak. Coba silakan. diulangin yang mulia. Tadi ada istilah salah tangkap Ya. bisa masuk ke area wilayahnya hakim pra-peradilan. Iya. Bagaimana bisa hakim pra-peradilan itu mempertimbangkan, membuktikan dalam putusannya bahwa si A itu bukan pelakunya? Ya, kalau misalnya itu tertangkap tangan, itu kan bisa langsung. Misalnya itu bukan dia yang melakukannya, itu salah tangkap. Apakah itu nanti tidak bersinggungan sama pokok perkara? Karena nanti akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah, Iya. pelakunya atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan yang mulia. Nah, Apabila dalam tuntutan pra-peradilan itu tidak mempunyai kayak kalau dua kualifikasi hukum. Dua. Jadi kalau dia misalnya masalah ini memang ranah pra-peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP, dan kalau misalnya bukan itu yang masuk dalam ranah hakim, jadi kasus pokoknya itu digabungkan, maka itu tidak bisa. jadi kesimpulan ahli gimana terkait dengan salah tangkap? Ya kalau dia cuma salah tangkap, enggak ngomong yang lain-lain, saya rasa itu masuk ranah pra-peradilan. Pra-peradilan. Iya. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap? Harusnya si B, bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya, kalau itu penyidiknya salah tangkap, mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu, Pak, bahwa itu bukannya, kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah, itu kan masuk ke pembuktian maksudnya, Pak. Ya, tapi belum sidang pokoknya belum mulai yang mulia. Nah, misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Aha. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik, Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara, Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Hakim Iya, itu pra-peradilan. belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak. Ya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang merasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Oke, sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang Iya. perkara ini kan. Nah, gimana mensikapinya? Kalau Untuk misalnya membuktikannya. sudah masuk dalam persidangan, itu permohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum yang mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan aja permohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai penetapan tersangka, 1 poin, nggak bisa 2 poin atau 3 poin diborong sekaligus.
Jadi salah tangkap kesimpulan saudara gimana? Pra peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu. Sudah diperiksa saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap masuk dalam pra peradilan, nanti kan obscurable itu yang mulia. Gitu ya pendapat ahli, kalau dimasukkan ke pra peradilan malah obscurable karena seyogianya harus melalui pokok perkara atau setidaknya sebelum digelar perkara sudah ada komplain gitu. Iya, sudah ada objection, ada komplain kepada di penyidik. Luar sarana dari persidangan. Iya, di luar itu. Oke, silakan lanjutkan. Ya, saudara, yang saya ingin menanyakan bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi telah dibuatkan perluasan seperti saudara tadi menyampaikan. Iya. Penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka ini ketika dikaitkan dengan terjadinya error di persoalan atau salah tangkap, apakah penetapan tersangka ini bukan merupakan risiko dari penetapan tersangka tersebut? Ya, PH. Penetapan tersangka juga banyak contoh jurisprudensi ataupun ditetapkan sebagai tersangka lantas ditahan atau ditangkap oleh penyidik, terutama kasus-kasus yang dipegang oleh KPK tuh. Nah itu memang termasuk ranah pra peradilan. Ya. Saya ingin menegaskan bahwa salah tangkap supaya kita dapat gambaran tegas bahwa salah tangkap itu adalah ranah dari pra peradilan. Betul. Masuk dalam lingkup penetapan tersangka ya. Iya. Kemudian saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan seorang DPO apa saja syarat dan secara mengenai. Jadi kalau untuk menetapkan seseorang sebagai DPO, yang ditetapkan sebagai DPO itu mesti dipanggil dulu, ada surat panggilannya. Iya. Iya. Saya bertanyakan, boleh nggak seumpamanya ada seseorang ditetapkan sebagai DPO, katakanlah yang ditetapkan sebagai DPO 2010. Ya. Tapi dia tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka di 2010. Tapi dia ditetapkan tersangka itu di 2015 dan tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa dia adalah DPO atau juga dia tersangka. Dia juga tidak pernah menerima surat panggilan. Apakah penetapan dengan cara-cara penyidikan seperti ini bisa dilegalkan oleh hukum? Tidak bisa dilegalkan oleh hukum. Kenapa? Panggilan sebagai tersangka itu sudah satu imperatif, mesti dipatuhi oleh penyidik. Apalagi misalnya kalau penyidik misalnya main kayu, tinggalkan aja dengan kelurahan kayak pengadilan juga sudah kewajiban titip di kelurahan aja, dan itu salah. Sama kayak kalau misalnya dalam gugatan cerai itu nggak datang main kayu penggugatnya, panggil nggak tahu lagi di mana alamat pihak tergugat. Itu ya sama. Oke, saya ingin sedikit masuk pada apakah boleh ketika seorang polisi atau seorang penyidik datang ke rumah seseorang, Pemohon mic-nya didekatkan. apakah boleh secara hukum atau secara Tuhan seseorang penyidik atau pihak kepolisian datang ke rumah seseorang yang kemudian melakukan penyitaan dengan penyitaan terhadap barang bergerak, kemudian tidak ada suratnya atau tidak pernah ada surat terhadap barang penyitaan tersebut, apakah itu boleh? Tidak boleh PH. Tidak boleh. Iya, karena penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu ada dua macam. Pertama, dia mesti ada izin sita dari pengadilan. Kalau dia sudah menyita, itu dalam waktu 3 hari, dia mesti ada persetujuan sita dari pengadilan juga. Jadi dalam 3 hari dia berkewajiban melakukan sita. Saya mau kasih contoh lagi. Bukan melakukan sita, ya. Jadi kalau dia sudah nyita,
Kalau sebelum nyita dia mesti dapat izin dari pengadilan. Kalau dia tidak bawa izin dari pengadilan, dia bisa nyita langsung karena takut hilang atau apanya benda-benda itu, maka setelah dia nyita, dia mesti ada setelah 3 hari mesti ada persetujuan dari pengadilan. Ya, kalau ini tidak ada dua-duanya, ya penyidiknya salah. Apakah waktu 3 hari tersebut itu diatur dalam undang-undang? Ada dalam KUHP. Ada dalam Ya. Jadi kalau seumpama tadi ahli mengatakan dia dibatasi oleh 3 hari, kalau seumpama apakah bisa didispensasi ketika penyidik memberikan informasi 1 bulan? Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Itu dianggap bahwa penyitaan tersebut adalah ilegal. Ilegal. Apakah ini masuk dalam ranah pra peradilan? Ya kalau misalnya penyitaannya ilegal itu masuk dalam pra peradilan. Saudara ahli, tadi juga saya bahwa penetapan tersangka itu saudara ahli mengatakan minimal 2 alat. Minimal 2 alat bukti, Ya. kemudian orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Merujuk dari pasal 184 Ya. itu yang poin yang pertama itu kan adalah keterangan saksi, Saksi. kemudian keterangan Ahli. kemudian keterangan Surat ya, bukti surat. kemudian petunjuk, Petunjuk kemudian tersangka. keterangan terdakwa. Ya. Oke. Kalau keterangan terdakwa ini kan ranahnya pengadilan. Ya betul. Yang saya ingin menanyakan, apakah cukup keterangan saksi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya dibekali oleh keterangan saksi dan keterangan ahli? Apakah cukup itu bisa kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka? Kalau keterangan ahli aja itu namanya unus testis, ada di dalam KUHP pasal 185. Unus testis itu apakah hanya untuk saksi atau ahli juga? Untuk saksi, satu cuma saksi. Jadi kalau saksinya cuma satu yang menerangkan atau misalnya dia 2 saksi tetap dihitung saksi 1. Maksud saya ini masih dalam kebijakan menetapkan seseorang tersangka kan minimal 2 alat bukti. Iya betul, iya. Apakah 2 alat bukti tersebut cukup saksi saja Ya. dan keterangan ahli saja? Apakah ini bisa dikualifikasi sudah memenuhi kriteria? Sebetulnya di dalam KUHP itu yang diperlukan 184 2 alat bukti yang sah. Ya. Ya. Makanya saya katakan bahwa pijakannya seorang penyidik dalam menetapkan tersangka itu kan harus minimal 2 alat bukti yang sah. Ya. Ya kan? Kalau alat buktinya itu kemudian hanya saksi saja dan ahli saja, apakah itu relevan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka? Mestinya ada alat bukti yang lain sebagai Ya, yang pokok. misalnya gini, penyidik ini udah punya 2 nih, menurut penyidik, Ya. saya punya 2 nih. 2 itu apa? Saksi dan ahli. Ya. Tadi saudara ahli mengatakan harus ada 2 alat bukti yang berbeda. Ya, betul. Saksi dan ahli itu 2 alat bukti yang berbeda atau sama? Saksi dan ahli. Ahli itu dia lebih pokok menjelaskan masalah hukum acara. Enggak, bukan masalah itunya, Pak. Ya. Termasuk alat bukti bukan? Ya, termasuk di dalam situ. Beda enggak saksi dan ahli? Beda enggak saksi Beda. ahli? Beda. Beda. Seperti saksi, ahli, surat, Ya, keterangan surat, terdakwa, keterangan beda itu sama ya. petunjuk. Nah, cukup enggak penyidik itu hanya punya saksi dan ahli? Saksi Menurut dan pengetahuan ahli saudara, mengenai sebagaimana pendapat saudara, ya. pasal 184 KUHP tuh. Ya. Sebetulnya kalau kita nilai yang apa yang diterangkan oleh saksi dan apa yang diterangkan oleh ahli itu belum cukup mestinya. Mestinya cukup. ada petunjuk yang lain lagi. Apa itu? Harusnya apa? Ada alat bukti yang lain. Nah, oke. Ada petunjuk tadi. Ya. Terus misalnya penyidik itu menyimpulkan keterangan saksi dan keterangan ahli bersesuaian. Mereka menyimpulkan itu ada petunjuk. Apa bisa seperti itu? Mestinya ada gelar lagi yang mulia. Ada yang baru lagi. Bukan ada digelar tuh sebagaimana perkap
16 tahun 2019 perkapnya ada gelar Kapolri. perkara. Ada gelar tuh. Oke, dari gelar perkara pun disimpulkan seperti itu. Gimana? Iya, kalau gelar perkara itu mestinya tersangka atau kuasa hukumnya mesti dipanggil untuk membela diri yang mulia. Iya, enggak, ini bukan terkait itunya. Terkait keabsahan untuk penetapannya itu, Pak. Iya, kalau sudah ada gelar ya. Sah atau tidak? Penetapan dianggap sah kalau sudah ada gelar. Dianggap sah kalau sudah ada gelar perkara, Ya. walaupun alat buktinya saksi, ahli, dan petunjuk dari keterangan dua alat bukti itu. Iya. Oke, lanjut silakan. Tadi dengan bersandarkan sebatas keterangan saksi dan keterangan ahli, apakah saya ingin bertanya, apakah ini sah menurut saudara ahli? Iya, untuk menetapkan itu sebagaimana Perkap Kapolri nomor 16 tahun 2019 mesti ada gelar PH. Ada gelar dulu. Yang saya maksud begini, saudara, bahwa untuk ditetapkan oleh tersangka seseorang itu harus dua Betul. persoalan gelar. Saya tidak masuk di situ karena gelar itu bukanlah yang menjadi syarat untuk menetapkan orang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. Iya. Harus dua alat bukti. Iya. Ada yang pendapat? Tidak. Kenapa? Karena saksinya kan satu. Sedangkan ahli kan bukan saksi sebagaimana KUHAP itu. Sedangkan kalau saksi satu, sebagaimana pasal 185 ayat 2 kalau nggak salah, itu dianggap saksi yang unus testis. Ya, saya paham benar saksi unit. Pada prinsipnya begini. Entah dia satu orang saksi, Iya. atau kemudian dia 100 saksi. Iya. Hitungan itu tetap Satu. Iya. Tetap satu, kan? Iya, betul. Oke, saya tidak mengatakan bahwa saksi itu hanya seorang. Tapi saya mengatakan bahwa saksi itu terpenuhi. Iya. Oke, ya kan itu. Kemudian, keterangan ahli. Kalau pijakannya hanya sekedar keterangan saksi kemudian ditimpali oleh keterangan ahli kemudian menjadikan orang tersangka, yang saya ingin melihat begini, berarti ahli itu menjadikan rujukan pendapatnya dia berdasarkan keterangan saksi dong. Apakah seperti itu? Iya. Saya katakan. Jadi keterangan ahli di situ dia cuma mengacu pada keterangan saksi, tidak ada dengan bukti-bukti yang lain. Berarti apa yang diterangkan oleh ahli itu jadi